Hey, you guys! Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Aku doakan semoga kalian semua sehat selalu ya, dan makin sukses ke depannya. Aku juga mau ngingetin nih buat kalian yang belum subscribe, untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya ya. Check it out. Film diawali dengan diperlihatkan seorang mantan petarung profesional yang bernama Wes. Ia tinggal sebatang kara di negara Thailand. Wes sudah berhenti dari profesinya tersebut karena sebuah kecelakaan yang tidak disengaja terjadi di dalam pertarungan terakhirnya. Kecelakaan tersebut menyebabkan tewasnya teman baik Wes yang bernama John. Pada malam pertandingan, Wes tanpa sengaja menendang terlalu keras yang mengakibatkan John tewas dan akhirnya membuat Wes sangat terpukul dan merasakan trauma yang sangat dalam. Namun ia masih bertarung hanya untuk bertahan hidup di pertandingan ilegal. Lalu adegan berpindah pada malam hari di mana Wes sedang bertarung. Hey, you guys! Begitulah hari-hari Wes sekarang. Ia bertanding hanya untuk bertahan hidup dan kembali ke rumahnya seorang diri dan mabuk-mabukan untuk melupakan traumanya. Lalu adegan berpindah pada malam selanjutnya di mana ia sedang bertarung kembali. Lalu datang seorang pengusaha kaya dan memperhatikan dengan serius pertandingan Wes dengan petarung lokal. Wes pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Lalu pengusaha kaya yang bernama Aldrich memberinya selamat dan menghampiri Wes yang sedang minum. Ia memberikan penawaran kepada Wes sebuah pertarungan yang menghasilkan uang yang sangat banyak. Dengan begitu, Wes tidak perlu lagi bertarung seumur hidupnya. Ia pun memberikan kartu nama kepada Wes dan mengatakan agar Wes menghubunginya bila ia tertarik. Lalu adegan berpindah 1 minggu kemudian, di mana Wes pada akhirnya berminat pada tawaran Aldrich. Ia pun diminta datang ke kantor Aldrich pada hari itu. Like to win, Mr. Baylor? I want 1 million. Wes langsung mengatakan kepada Aldrich bahwa ia menerima tawaran tersebut dan mengajukan hadiah sebesar $1 juta. Lalu tanpa pikir panjang, Aldrich pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Aldrich datang kembali dan langsung dibawa menuju lokasi pertandingan yang berada di negara Myanmar. Mereka menggunakan helikopter dan tak lama kemudian, mereka telah sampai di negara tersebut. Kemudian Aldrich menemui seorang jenderal dan memberikan koper berisi uang sebagai uang keamanan. Rupanya pertandingan tersebut akan diadakan di sebuah hutan di perbatasan Myanmar. Come meet the gang. Selanjutnya, Aldrich mengenalkan para peserta kepada Wes. Aldrich mulai mengenalkan para peserta yang berasal dari beberapa negara. Mereka adalah konglomerat yang mampu membayar mahal untuk ikut serta dalam event tersebut. Wes pun masih merasa bingung, kemudian ia pun bertanya kepada Aldrich. Where's the ring? Where's the opponent? Aldrich menjelaskan pada Wes bahwa hutan yang berada di belakang mereka adalah arena pertandingan. Sementara itu, mereka semua akan memburu Wes sebagai target buruan. Wes tentu saja menganggap itu hanya sebuah lelucon, namun Aldrich tiba-tiba memperlihatkan sesuatu. That's murder. I didn't sign up for this shit. Melihat apa yang terjadi, Wes membatalkan perjanjian tersebut. Namun Aldrich mengatakan bahwa ia akan tetap dibunuh apabila ia tidak mengikuti peraturan. Merasa tidak punya pilihan lagi, akhirnya Wes dengan terpaksa menerimanya. Lalu ia diberikan sekantong batu rubi dan sebuah botol kosong, serta diberikan waktu 2 menit untuk berlari ke arah hutan. Langsung saat itu juga, Wes berlari menuju arah hutan dan para pemburu mengikutinya. Fuck you, Aldrich.
Adegan berpindah 1 jam kemudian, di mana salah satu dari pemburu tersebut memutuskan untuk memisahkan diri. Ia pun melihat Wes dan langsung menembaknya. Wes tentu saja menguasai keadaan dan berhasil mengalahkan pemburu tersebut. Lalu pemburu yang lain menemukan mayatnya dan mereka malah merasa senang karena mendapatkan mangsa yang cukup tangguh. Sementara itu diam-diam, seseorang dari pemburu merekam kejadian tersebut. Ia adalah seorang programmer games yang sedang mencari ide permainan yang berasal dari pemburuan orang tersebut. Lalu adegan berpindah kembali ke Wes yang tiba-tiba bertemu dengan seorang gadis yang bernama Ta yang sedang mencari kakaknya. Rupanya sang kakak juga menjadi korban sama seperti Wes, menjadi mangsa para pemburu. Lalu gadis tersebut bersedia membantu Wes untuk menuju ke arah perbatasan. Sementara itu, Aldrich sebagai penyelenggara acara menyediakan fasilitas motor kepada para pemburu. Lalu Aldrich menggunakan drone untuk mencari di mana keberadaan Wes. Mereka yang melihat Wes bersama Ta langsung menetapkan bahwa mangsa menjadi 2 orang. Saat sedang melintas di jalan setapak, tiba-tiba inilah yang terjadi. Mereka dikepung oleh 3 pengendara motor, namun Wes berhasil mengalahkan 2 di antaranya. Lalu ia menyuruh Ta untuk berlari ke arah hutan. Wes berhasil mengalahkan salah satu pemburu wanita, namun tidak membunuhnya. Sementara 2 pemburu lain berhasil menangkap Ta. Salah satu dari antara mereka memaksanya bercocok tanam. Salah satu dari pemburu tersebut tidak mau melihat kejadian itu. Lalu tiba-tiba inilah yang terjadi. Wes pun datang membantu, namun ternyata Ta sudah berhasil membunuh pemburu yang berusaha memaksanya bercocok tanam. Kemudian mereka kembali masuk ke dalam hutan. 1 jam pun berlalu, para pemburu tersebut menemukan mereka. Lalu tiba-tiba, Aldrich menampar salah satu dari mereka. Perburuan pun dilanjutkan, mereka semua mengikuti jejak Wes. Kemudian adegan berpindah di mana ternyata mereka memasang GPS di dalam kantong batu rubi. Mereka pun dengan mudah mengetahui posisi Wes. Salah satu pemburu langsung menyerang Wes. Tanpa sadar, lokasi tersebut adalah sebuah ladang yang dipenuhi dengan ranjau. Lalu Wes dan Ta kembali menuju ke arah hutan dan memutuskan untuk bersembunyi di sebuah goa, dan ternyata kakak Ta sudah berada di sana. He's one of them. Take it easy, man. Take it easy. Those guys are hunting me as well. Rupanya goa tersebut menghalangi sinyal GPS, hingga para pemburu tidak dapat menemukan mereka. Mereka pun beristirahat pada malam itu, begitu juga pada para pemburu. Kemudian adegan berpindah pada keesokan harinya, di mana tiba-tiba Ta dan kakaknya sudah menghilang dan mengambil kantong berisi batu rubi milik Wes. Akibat kejadian itu, mereka dapat dengan mudah dilacak dan ditangkap oleh para pemburu. Aldrich bertanya kepada mereka, di manakah posisi Wes, namun mereka tidak mau membuka mulut. Diam-diam Wes menyerang salah satu pemburu yang sedang merekam kejadian tersebut. Ia pun mengambil GoPro miliknya dan berniat menjadikannya sandera. Aldrich! Cut him loose and back up or I'll blow his fucking head off! Give the rubies. Akhirnya Ta dan kakaknya dibebaskan oleh Aldrich. Lalu Wes menyuruh mereka untuk meninggalkan hutan tersebut.
Namun di tengah perjalanan, lagi-lagi salah satu pemburu menghadang mereka. Ta menyuruh kakaknya pergi dan menunggunya di pinggir sungai. Singkat cerita, akhirnya Ta dapat mengalahkan pemburu tersebut. Lalu adegan kembali lagi pada Wes yang masih bersih tegang. Wes pun melarikan diri dan akhirnya bertemu kembali dengan Ta dan kakaknya. Ia pun mengeluarkan memory card GoPro tersebut yang adalah barang bukti kejahatan Aldrich. Ia pun mengatakan kepada Ta bahwa setelah sampai di perbatasan, ia akan menyerahkannya ke kepolisian. Kemudian salah satu pemburu menemukan GoPro tersebut dan Aldrich langsung mengeksekusi sang programmer. Congratulations, Senor Esparto. Think we need them? Call them! Karena sudah terlalu banyak korban, Aldrich memerintahkan anak buahnya untuk memanggil bantuan. Sementara itu, Wes menyerahkan memory card dan batu rubi kepada Ta dan kakaknya. Lalu, mereka pun berpisah. Wes akan mengalihkan perhatian Aldrich dengan mencuri sebuah kapal. Get ready, right? Akhirnya dengan susah payah, Wes berhasil mendekati perbatasan. Namun tentu saja, Aldrich telah menunggunya di jembatan tersebut. Wes dipaksa keluar karena Aldrich menyanda seorang bocah yang kebetulan lewat di jembatan itu. Let him go! Memory card, where is it? It's up my ass. Just give me what I want, and I'll be happy to oblige. I think I deserve a little entertainment. Regu bantuan telah tiba. Mereka adalah 5 petarung pilihan yang akan menghabisi Wes. Praise Jesus, you're safe. Now. Singkat cerita, Wes berhasil menghajar Aldrich hingga tak berdaya. Namun tiba-tiba, datang sang jenderal bersama satu kompi pasukannya. Aldrich pun memerintahkan jenderal untuk menembak Wes. Namun tiba-tiba, Ta datang dan memberikan batu rubi kepada sang jenderal agar menghentikan perintah tersebut. Karena batu rubi bernilai sangat mahal, sang jenderal pun akhirnya membatalkan perintah tersebut. Namun inilah yang terjadi. Di akhir cerita, terlihat Wes dan Ta akhirnya selamat. Mereka pun memutuskan untuk menikah dan film pun selesai. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Sekilas Sinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.